Halo teman-teman FEB UPN Veteran Jakarta, balik lagi ke tempat podcast yaitu Ruang Podcast FEB untuk membahas topik ekonomi yang menarik. Sebelum kita masuk ke topiknya, kita bakal kenalan dulu nih sama host dan juga narasumber mahasiswa yang bakal sharing insight hari ini. Pertama, hostnya bakal ada Ibu Indri Arafi Julianisa. Boleh perkenalan dulu Ibu? Ya, seperti biasa ya, saya hostnya dan hari ini dibantu sama Jessica. Oke, selanjutnya di sini juga ada narasumber dari mahasiswa. Mungkin boleh perkenalan dulu. Halo semuanya, aku Fizio Maulana dari S1 Ekonomi Pembangunan Angkatan 2024. Oke, jadi topik kali ini kita bakal bahas seputar terkait UMKM. Mungkin kita sering lihat nih kayak gelang-gelang lucu, mungkin tas ataupun sesimpel kayak makanan. Mungkin daripada kita banyak bincang-bincang atau basa-basi, kita langsung aja masuk kali ya Ibu. Ya. Jadi kan kita lihat nih anak muda zaman sekarang gitu ya, biasa pakai beberapa produk yang branded sama yang non-branded. Nah, kalau di podcast FEB itu udah paling terkenal ya, kita selalu mengunggulkan produk UMKM. Mungkin brandednya belum ya gitu kalau ke tahap yang high class gitu, tapi setidaknya melalui podcast ini kita memperkenalkan produk-produk UMKM gitu. Nah, saya merangkul 2 mahasiswa dari program studi ekonomi pembangunan. Saya minta untuk mendatangkan atau membawa produk-produk UMKM apa yang mereka gunakan gitu. Termasuk saya juga akan membawa. Boleh dimulai dari siapa dulu nih yang mau kenalin produk UMKM-nya dan kenapa beli gitu. Dari Kak Jessica dulu boleh kali ya. Jadi kalau produk UMKM yang saya bawa di sini itu ada makanan dan juga ada tas. Nah mungkin saya izin jelasin terkait kenapa saya bawa 2 barang ini. Yang pertama itu saya bawa sambal, sesimpelnya ini adalah produk UMKM dari teman saya. Dan kenapa saya cenderung membeli ini karena yang pertama itu praktis, juga harganya juga terjangkau ya Bu. Terus juga enak juga sih Bu. Berapa harganya? Ini harganya di 25.000 Ibu. 25.000. Takaran ukurannya berapa gram? Ini ada di 250 gram. 50 gram, boleh kita lihat ya? Jadi ini sekarang kita promosiin ya, namanya Kindre Kitchen. Segini 25.000. Tapi ini sambal bawang ya, sebutannya ya teman-teman, sambal bawang. Dia ada varian lain nggak sih, Jess? Ada Ibu, dia ada cumi, ada ayam juga, ada yang kayak cuma sambal pete juga gitu Ibu. Oke, kalau di Indonesia kita tuh kenalnya sama sambal burudi. Ya, ada yang tahu nggak sambal burudi dari Surabaya ya? Itu juga terkenal. Kalau menurut saya juga pasti dia merintis awal mulanya juga kayak gini ya, cuman jualan dari mulut ke mulut, rumah ke rumah, teman-temannya saling promosiin, lama-kelamaan jadi booming. Nah, biasanya sih kalau untuk produk-produk sambal kayak gini, kenapa sih Jessica harus belinya di situ lagi? Kalau saya, pertama saya ada rasa karena ini punya teman saya Bu, jadi kayak Bantu saya promote ya. betul Ibu. Terus yang kedua selain dari karena itu punya teman saya juga lihat dari harganya juga Ibu. Maksudnya dengan harga 25.000 dan ukurannya cukup lah untuk diri sendiri. Jadi saya ada ketertarikan untuk beli lagi gitu Ibu. Biasanya kamu restock lagi atau beli lagi berapa lama? Saya sehabisnya aja sih Bu, Sehabisnya mungkin aja. sebulan sekali. Oke, cukup lama ya kita ukuran segini ya teman-teman. Kalau Zio apa yang mau dikenalin produk UMKM-nya? Mungkin kalau saya ada tas ini Bu, tas kanvas. Nah, ini saya beli di TikTok Shop dengan harga tuh masih di bawah 50.000 Bu. Murah banget. Iya, makanya Bu. Nah, di sini tuh ada 3 varian seingat saya, yang warna putih sama warna hitam. Saya kan yang punya ini warna hijau ya Bu. Army ya. Kayak gitu. Dan menurut saya dengan harga 50.000 saya mendapatkan banyak hal sih Bu, karena saya suka banget sama desainnya, karena saya suka juga dengan film animasi dan ini kan ada gambar animasinya ya Bu. Mungkin official karakter dari mereka Bu. Jadi yang kamu nggak. pilih? Kalau yang saya pilih Ini apa? dari mereka Bu gambarnya, memang mereka tuh gambarnya kayak gini. Dan saya suka karena wah ini menarik sih, dari tulisannya juga menurut saya ini selera saya banget lah Bu, kayak gitu. Memang hobinya yang ini ya, bukan yang shoulder bag, yang backpack itu bukan Enggak, ya? Bu. Memang yang one sling kayak gini. Iya ya? benar. Oke. Soalnya menurut saya Bu, saya lebih sering gerak cepat ya Bu. Iya. Kalau misal shoulder kan takutnya lama ya Bu bukanya gitu. Iya. Apalagi nih yang Jessica bawa? Kalau saya juga bawa sama kayak Zio, yaitu saya bawa tas. Mungkin kalau tas ini harganya di atas dari si barangnya tasnya Zio Bu, tapi apa yang saya suka dengan model seperti ini dan juga produk UMKM ini bisa bersaing dari segi model dan kapasitas dengan produk-produk branded Ibu. Contohnya biasanya tuh kalau kayak gini yang terkenal, saya ingat banget ada nama merek dari Paris namanya tuh Polen Ibu. Dan bentukannya juga kecil-kecil kayak gini, dan menurut saya dengan harga yang berbeda jauh tapi dengan kapasitas yang sama,
kayak menurut saya lebih baik ambil Berapa dari harganya? UMKM. Kalau ini saya waktu itu 150.000. 150. Nama online shopnya boleh nggak di-mention? Boleh Bu, namanya tuh The Prior Ibu. Oh, The Prior. Kalau Zio tadi namanya apa? Kalau saya namanya Junior Company. Junior Company. Iya, benar. Oke. Nah, pada saat kalian beli produk-produk ini kan pertama kita sadar bahwa kita membeli barang yang nggak ada mereknya ya. Nah, dari harga juga pasti kan kualitasnya ya kita bilang masih jauh lah mungkin gitu ya. Tapi apa yang ngebuat kalian tertarik untuk ya udah deh saya beli aja gitu dengan harga sekian ya nanti kualitinya kita lihat belakangan gitu. Mungkin kalau tadi saya, mungkin sekarang Zio. Oke, boleh Bu. Jadi kalau misalnya dari saya, kenapa saya beli ini? Karena dengan harga yang murah saya bisa mencocokkan desain dari tasnya dengan fashion saya Bu. Saya sering ini ya gonta-ganti fashion lah Bu. Nah, cuman kalau misalnya saya pakai tas ini, itu bisa banyak hal yang bisa saya cobain Bu dengan satu tas aja. Jadi ini juga salah satu mendukung fenomena fast fashion ya Bu. Jadi kita mengurangi fast fashion Bu di sini. Karena dengan satu tas doang saya bisa pakai banyak hal yang cocok sama fashion saya gitu sih Bu. Fast fashion itu fenomena apa Zio? Jadi fenomena ini Bu. Kalau misalnya Ibu sering lihat teman-teman saya ya, terutama anak-anak muda, itu tuh sering gonta-ganti baju Bu. Jadi sekali pakai langsung nggak pakai lagi. Ada ya yang gitu? ada Ibu. Iya. Kenapa ya? Biasanya karena produksinya masif, terus juga namanya brand harus ada sesuatu yang baru ya Bu. Iya, bener Bu. Dan rata-rata tuh biasanya tuh cuman ini doang Bu, baju di print, udah kayak gitu doang. Cuma di sablon doang, terus jualnya banyak. Kayak gitu. Dan akhirnya, wah ini karena menarik dan orang-orang pada FOMO Bu, beli. Jadinya gonta-ganti mulu tiap bulan kayak, ini beli lagi deh, mumpung harganya murah. Nah itu fenomena fast fashion Bu. Itu kayak ngebuat kita jadi kayak kecanduan gitu nggak sih? Betul. Ya beli terus gitu ya, dan harganya juga pasti nggak mahal ya gitu takaran mahasiswa. Nah ngomong tadi mahal murah itu sebenarnya buat mahasiswa kategori mahal itu berapa, murah itu berapa sih? Kalau misalnya menurut saya Bu, 100.000 tuh masih murah Bu. Masih murah. Kalau Jessica? Saya juga Bu, 100.000 itu Mahalnya masih- kata Jessica berapa? Mahal saya kalau dalam produk lokal ya Ibu, itu kalau udah nyentuh angka 250. 250. Jadi kalau tas misalnya kamu pengen beli tas kayak gini, harga aja 250 menurut kamu itu udah mahal. Iya, Mahal gitu ya. Kalau kata Zio kalau misalnya kamu pengen beli tas kayak gini, berapa kategori mahalnya? Kategori mahalnya sih kalau bisa untuk tas kayak gini 300.000 lah Bu. 200 ribuan ya. Karena masih mungkin bahannya kan kalau misalnya bagus saya konsiderasi lah buat jadi punya saya dengan 300.000, masih worth it lah kalau misalnya di bawah 300.000 sedikit lah gitu Bu. Kalau Jessica gimana nih? Kalau saya, kenapa saya lebih milih ke produk UMKM? Mungkin salah satunya adalah kalaupun produk UMKM itu cenderung ke fast fashion, tapi setidaknya mereka ada langkah biar mereka tuh berinovasi gitu sih Bu. Terus juga sama kayak tadi dimention Zio, produk UMKM itu bisa saya sandingkan dengan outfit saya sehari-hari. Jadi banyak ya kalian juga punya barang kayak gini tuh banyak di rumah. Iya Bu. Iya, belum lagi nanti kalau udah kerja ya. Kalau udah kerja, udah punya penghasilan sendiri, ya saya percaya pasti barangnya jauh lebih banyak lagi gitu kan ya. Dan mungkin ada di satu titik teman-teman pengen menuhin egonya buat beli yang coba deh kali ini yang ada mereknya dulu gitu. Nah, tapi kan memang kadang kalau kita sebagai consumer ya gitu, ketika kita udah tahu harga yang murah, terus kalau kita beli yang mahal sementara kita tahu yang yang murah juga cukup nih gitu ya. Pernah nggak kalian ngerasa bahwa enggak sih memang yang mahal lebih quality, atau ada di titik yang nggak apa-apa deh yang murah aja udah cukup kok? Kalau saya sendiri ya Bu, saya kadang udah di titik yang murah aja udah cukup. Murah aja udah Karena cukup. biasanya tuh kalau produk murah saya cenderung ke blind buy Bu. Jadi kayak saya lihat murah dan memang modelnya saya suka, saya beli dulu aja. Tapi kadang kualitasnya tuh lebih bagus atau setara sama yang mahal Bu, begitu. Berarti tergantung review juga ya? Iya. Kan harus lihat reviewnya ya? Betul. Kalau Zio gimana? Kalau saya kurang lebih sama sih Bu kayak Kak Jessica. Karena kan saya kan masih mahasiswa juga ya, jadi belum butuh banget barang-barang yang branded, barang-barang yang mewah gitu. Kalau pakai untuk sehari-hari aja jadinya cukup lah untuk barang-barang UMKM yang masih tergolong murah gitu Bu. Dan juga menyesuaikan kantong ya Bu ya. Iya. Tapi memang maksudnya kalau saya punya point of view pun ya gitu,
kayak pergi ke mall juga itu udah satu hal yang kayaknya males gitu ya. Betul. Kenapa? Karena kita tuh udah pinter tahu di mall itu bayar pajak, dia bayar karyawan, makanya kenapa barangnya lebih mahal. Kayak kita berselancar di online lewat TikTok, Shopee, Tokopedia dan lain-lain, ya saya merasa kayak udah cukup ya gitu dengan hebatnya dunia maya saat ini. Dan karena sekarang tuh affiliate bener-bener nge-review produknya secara live ya. Betul, Ibu. Jadi kita bisa langsung lihat memang produknya benar, asli, terus dia ngasih tahu kualitasnya. Ada juga beberapa yang pakai editan AI, kita juga udah lebih pinter sih gitu ya, lebih tahu. Iya. Nah kalau saya sih mau sharing, ini ada beberapa barang ya yang saya bawa. Kita emang nggak banyak, gitu, beberapa yang bisa kita bawa aja. Kalau ini tuh teman-teman kalau ngelihat di Pondok Indah Mall namanya Riana Kesuma. Ya Riana Kesuma itu dia brand batik Indonesia. Jadi dia ada dompetnya, ada batik pakaiannya gitu ya, terus ada kainnya juga. Nah, karena mungkin sekarang di titik yang kalau di usia saya gitu ya, untuk fashionable bukan satu hal yang fardu ain gitu ya, kayak wajib apa aja tuh yang ada ya udah, karena waktu itu ini dapat hadiah, kita beli batik gitu, terus dapat dompet, ya udah kita pakai gitu kan. Terus kalau sisi lainnya karena ya murah aja gitu ya. Nah yang ini juga satu murah banget kalau menurut saya untuk takarannya apa namanya dompet kartu ya gitu. Dompet kartu brandnya itu dari M&M. Kayaknya saya dulu belinya di Tokopedia deh gitu. Dan ini udah lama banget. Udah ada kali ya 3 tahunan. Awet. Makanya tadi waktu saya tahu ada apa namanya fast fashion ya, dia dicetak, terus udahnya nanti mungkin orang bosen, apalagi dia beli lagi gitu-gitu. Kadang saya mikirnya itu kan bakal jadi sampah fashion gak sih ya? Nah tadi kita udah banyak ya gitu berbincang-bincang kenapa sih anak muda zaman sekarang lebih tertarik untuk beli barang UMKM gitu. Semoga sih teman-teman yang di luar sana juga punya pemikiran yang sama ya gitu sama kita Jess. Nah tapi ketika teman-teman ngelihat nih produk-produk yang kita beli ini, pernah nggak komparasi? Kalau saya sendiri pernah sih Bu untuk bahan tasnya. Kalau saya biasanya komparasi dengan bahan tasnya. Mungkin kalau UMKM dengan barang seadanya dan mungkin teknologi yang istilahnya hanya ada itu saja di Indonesia, mungkin dari segi bahan dan bentukannya masih ada istilahnya miss sedikit. Sedangkan kalau barang-barang yang branded itu karena udah pakai teknologi istilahnya udah superior kali ya Bu. Jadi istilahnya sudah rapi begitu sih Bu. Karena udah bukan handmade lagi nggak sih? Tapi yang handmade tuh bukan lebih mahal ya? Ada yang lebih mahal Bu. Tergantung bisa kesulitannya sih Bu buatnya gimana. Kalau kamu pernah nggak compare sama produk lain? Pernah Bu, saya pernah compare sama teman saya. Dari umurnya Bu, ini saya udah pemakaian. Bener Bu. Saya udah pakai ini dari semester 1 Bu. Sekarang saya kan semester 4. Jadi masih long lasting banget Bu untuk tas ini gitu. Saya pernah bandingin juga sama teman saya, kurang lebih sama ban UMKM, tapi dia agak mahal ya Bu. Cuma nggak tahu kenapa dia udah mulai robek, udah mulai copot-copot. Atau cara pemakaian. Bisa jadi sih Bu. Ya, cara pemakaian ya rusak gitu-gitu kan, kitanya juga, atau bobotnya yang terlalu besar juga nyebabin dia cepet itu ya. Terus kalau sekarang banyak jualan online, seberapa sering kalian pergi ke mall langsung ke offline store? Kalau saya nggak bisa menghitung frekuensinya karena biasanya kalau saya tipe yang ke mall itu buat ngelihat barangnya terus belinya di online karena di online tuh diskonnya lebih murah ya. Betul Ibu. Kalau aja gimana? Kalau saya malah jadi jarang banget Bu ke mall karena jadi pointless aja gitu kan ke mall buat belanja gitu ya Bu. Sementara semuanya bisa saya akses lewat HP. Iya jadinya nggak usah ke mall, dia kan boros bensin ya Bu. Bensinnya belum, terus juga parkir males. Progresif ya Bu parkirnya Bu. Jadinya nggak dulu deh gitu ke mall, mending di rumah aja. Gitu sih Bu kalau saya. Iya sih, terakhir ke mall kapan? Saya kemarin sih. Nggak apa-apa, saya juga kemarin hari Sabtu. Kamu terakhir ke mall kapan? Wah saya udah lama banget, kayak 2 bulan dia. Ini karena cowok sih ya, jadi dia nggak ada yang perlu harus kita cari-cari untuk cuci mata gitu sih teman-teman ya. Saya juga kemarin tuh ngerasain ketin kayak jadi nggak seru ya. Bener, saya jadi kayak nggak seru gitu lewatnya. Ya udahlah, ya nanti aja deh gitu. Paling ke mall tuh sekarang kayak makan, ngeliat-liat, nonton pulang, ya gitu. Karena ya that's why kenapa akhirnya Tanah Abang jadi tutup sih ya. Itu juga melatar belakangin. Nah kita juga nggak tahu sampai kapan gitu untuk yang pasar-pasar modern gitu. Terus mall-mall besar dia mampu untuk bertahan kalau dia menjual tenannya ya itu aja gitu teman-teman. Terus
pernah kepikiran gimana cara mengelola waste sampahnya? Kan udah nggak mau dipakai lagi. Kalau di podcast yang sebelumnya, kalau teman-teman ngelihat, dua narasumbernya itu nyaranin untuk dijual pre-love. Jadi jangan sampai rusak di kita dulu nih. Kalau kalian gimana? Saya lebih kayak coba kita inovasiin lagi gitu. Jadi kalau sekarang saya tuh pernah lihat di Instagram, jadi dia tuh seperti tas kayak gini tapi dimodifikasi, entah dikasih tempelan atau dibordir, dan itu ternyata pas kita jual itu harganya bisa lebih meningkat, mungkin kayak 100 sampai 200. Sedangkan kalau kita pakai jadi kayak cocok nih buat skena-skena Blok M gitu. Jadi kalau kata Jessica jual lagi tapi modif dulu. Kalau kata Gio gimana? Saya setuju sih Bu sama Kak Jessica. Cuma kalau misalnya menurut saya, karena saya kan ini ya Bu, cari produk yang long lasting Bu. Nah biasanya kalau misalnya udah saya nggak pakai, saya kasih ke adik saya Bu, ke adik saya. Adik saya juga mau aja Bu pakai. Jadi ya turun temurun, dan juga kan long lasting ya Bu. Jadinya nggak terus-terusan pakai habis itu dibuang gitu. Emang enaknya kalau punya saudaranya cowok juga pasti ya. Iya, itu jadi kayak bahan ini ya. Ya udah beli, ini kan buat ade, itu beli gitu ya. Ya jadi supaya wastingnya tuh nggak terlalu banyak gitu teman-teman. Nah sekarang kepikiran nggak dari sekian produk yang udah kalian beli, kayak kalian kepikiran one day, kayak saya pengen bikin aja deh produk sendiri. Ada nggak? Saya pengen sih Bu bikin produk. Kalau saya pengen bikin mungkin sepatu sih Bu. Sepatu kan menurut saya kan termasuk suka yang sepatu kulit ya Bu. Nah menurut saya, aduh sepatu kulit zaman sekarang tuh desainnya itu aja dan ngebosenin gitu. Iya. Banget kalau yang dari kulit yang asli gitu ya. Sintetis sekarang udah banyak ya Bu. Iya. Nah, cuman saya tuh kurang suka sama desainnya Bu, kayak ya ini lagi deh kayaknya old Bu. Antara brand A sama brand B desainnya sama gitu kan, kayak kayaknya butuh diubah deh desainnya. Jadi saya mungkin tertarik di situ Bu. Oke, untuk fashion khususnya di bagian sepatu. Kalau Jessica? Kalau saya misalnya one day saya buat bisnis, saya lebih ingin membuat aksesoris sih Bu, karena sekarang kan saya penggunanya, jadi saya pengen kedepannya saya yang buat aksesoris. Iya, jadi sambil kamu pakai, kamu sambil influence ke teman-teman juga ya jual. Itu ada itu teknik marketingnya. Ada teknik marketingnya, jadi dia ngebikin orang tuh menarik dulu sama barang yang dia pakai setiap hari, sampai teman-temannya itu notice, ih lucu, beli di mana. Ternyata dia baru kasih tahu gitu bahwa itu adalah produk buatan dia sendiri. Itu ada teknik marketingnya. Nah, ada nggak sekarang yang di bucket listnya yang pengen dibeli barang UMKM-nya? Pengen beli apa gitu? Kalau saya sih aku penasaran sama, langsung sebut brand kah atau gimana? Kalau misalnya saya sih penasaran sama Sage celana Bu, celana denim. Jadi kalau misalnya celana denim tuh dia banyak yang berat, tebal, dan itu tuh long lasting bisa bertahun-tahun Bu. Gitu. Nah, saya penasaran sama Sage Genesis. Nah, itu tuh dia Nama tokonya. Nama tokonya Sage, nama artikelnya Genesis. Artikel celananya. Itu Bu. Jadi itu, dan di kalangan anak muda itu banyak banget Bu. Ada di online shopnya apa? Ada di online shop namanya Sage Official Store kalau nggak salah ya. Gitu. Kalau Jessica apa? Kalau saya bucket listnya, kalau untuk spesifik merek sih belum ada Bu, tapi lebih kayak bentukannya saya pengen banget nyobain sepatu lari. Sepatu lari. Banyak tahu ya yang ini. Lagi musim sih. Maksudnya dengan harga yang lebih murah tapi kualitasnya mirip-mirip yang branded, saya lebih memilih sepatu lari dari UMKM sih, seperti itu Bu. Kalau saya mau mention di video ini tuh, saya pergi kemarin ke Jepang itu satu sepatu itu duplikatnya MLB. Oh ya, MLB. Kalau di MLB mungkin harganya 2 juta sekian, di online store ini saya beli 180. Wow. Jauh banget ya. Berapa kali lipat ya Bu? Bentuknya sama tapi beda warna. MLB kan terkenal hitam putih ya. Wah, putih semua, hitam semua. Nah, mungkin karena yang terakhir juga, mungkin advice buat teman-teman yang belum mencoba memakai produk UMKM, tapi atau teman-teman yang sebenarnya udah mulai coba pakai produk UMKM tapi kayak maju mundur karena dari sekelilingnya yang masih pakai branded, coba aja guys dengan harga yang sekiranya paling mahal tuh mungkin tadi di-mention Zio paling mahal itu 300.000, tapi kalian bisa punya kualitas barang yang setara dengan branded, ataupun mungkin dengan harga 300.000 bisa juga bersaing dengan barang-barang yang istilahnya lagi tren sekarang, mungkin seperti itu Bu. kalau Zio gimana? Kalau misalnya dari aku ya, advice-nya mungkin lebih ke kita support lah, saling support satu sama lain. Karena kalau misalnya kita mau jadi pembisnis pun kita start jadi UMKM dulu kan. Iya. Gimana kita nggak support, gimana orang yang nggak mau support kita kalau misalnya kita nggak support mereka duluan gitu Bu. Siapa tahu dengan kita support mereka, ada yang mereka juga support kita gitu Bu. Nah, jalin kerjasama kayak gitu. Jadi saling support aja teman-teman sesama
UMKM lah. Kita pelaku UMKM di sini teman-teman. Nah gitu, pembeli dan penjual. Oke, jadi kalau kata Zio jauh lebih respect ya, lebih respect. Kalau kata Jessica harus bisa mencoba memberanikan diri gitu ya. Oke, keren-keren banget tadi pendapat dari teman-teman semua. Oke Jess, gimana penutupannya berarti? Oke, mungkin penutupannya dari podcast hari ini kita saling bagi insight dari Ibu juga sebagai host juga sharing insight, Zio juga. Terutama buat dari saya juga sebagai penggemar produk-produk UMKM, kita bisa loh untuk memakai produk UMKM dari yang kecil-kecil dulu, dari aksesoris ataupun kita bisa dukung dari usaha teman-teman kita ya Bu, dari sambal tadi atau mungkin dari tas-tas atau dompet-dompet kecil gitu guys. Semoga dari ruang podcast FEB hari ini bisa mengajak teman-teman untuk lebih sering lagi atau lebih mendukung lagi produk UMKM karena UMKM juga salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia. Sekian ruang podcast FEB hari ini dan sampai jumpa di ruang podcast FEB lainnya.